Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ISG ya sedikit dan salah satu sektor yang hari ini bisa hijau yaitu ada Tins, Antam, Inco ya. Nah, lanjut ada tambahannya untuk selanjutnya Harum, INKP dan Tekim. Ya, tiga saham ini karena menurut saya menarik jadi saya mau membahasnya ya gitu. Langsung ke ISG ya Bapak Ibu. Kalau analisa kemarin kemungkinan besar kan saya bilang kayak ini ya mungkin merah pasar ya besok ya. Dan ternyata ya memang eh, kalau menurut saya walaupun hari ini candle hijau tapi menurut saya memang pasar merah gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin melihat banyak sekali saham-saham kita yang merah ya hari ini. Bank merah, konstruksi merah, terus apa merah semuanya. Ya rata-rata merah, UNVR merah, Telkom merah, ya kan? Yang sekelas INKP juga merah. Nah, jadi walaupun ini candlenya hijau, tapi ya pasar kita merah gitu. Nah, sekali lagi ini candlenya hijau kok menurut saya karena angkatan dari Goto sama ini ya Arto aja ya. Jadi Goto nih kuat sekali kayaknya dia dia sampai bisa ngangkat market kita seperti ini ya. Jadi opening aja kan kemarin kalau saya prediksinya mungkin besok opening terus habis itu kita drop ya ke bawah ya ada retrace lah merah gitu ke bawah. Lah ternyata opening aja sudah di support ya kan terus sempat turun. Nah, terus habis itu baru ada tarikan lagi kan pas gotonya udah mulai hijau. Ini kan awalnya goto merah. Big Bang semua merah, Telkom merah semua nih pagi-pagi UNVR merah. Makanya ketariknya cukup dalam ya. Terus habis itu berhasil naik tapi habis itu ditutupan di pas resistennya ya. Nah, jadi ini garis semua gambar ini tidak ada yang saya ubah-ubah ya Bapak Ibu. Ini dari video kalau saya bahas ISG pasti inilah support resistennya gitu ya. Nah, eh itu jelek satunya ya Bapak Ibu ya. Jelek secara kondisi pasar kita. Jadi candlenya hijau tapi pasar kita ambruk kalau menurut saya ya. Jadi banyak banget saham-saham yang big caps itu juga merah. Nah, jelek kedua secara teknikal ini dia ekornya melebihi ekor yang kemarin ya, di bawah yang ekor kemarin. Jadi dia membentuk lower low baru. Nah, ini menurut saya ya kurang sip aja gitu. Kalau misalnya dia buat nih coba misalnya ekornya tadi cuma sampai 6678 gitu ya dan di atas support. Nah, itu masih masih oke lah, masih menarik gitu. Jadi eh dia itu masih membentuk uptrendnya jelas gitu ya. Nah, ini dia udah lower low gitu. Nah, jadi mungkin nanti akan ada eh bisa membentuk swing low baru gitu ya ke depannya. Nah, cuma di mananya ya yang penting ini kita udah tahu support-supportnya aja gitu ya. Nah, jadi ini ketahan di support terus ke apa retrace nggak kuat, besoknya langsung break up gitu kan. Nah, jadi yang seperti ini kadang ISG kita terbuai hijau tapi pasarnya merah. Nah, itu yang bahaya ya. Nah, ini juga MACD kita masih di bawah, belum ada merapat, tapi RSI kita udah mulai menuju ke atas ya. Itu volume hari ini sesuai inilah rata-rata ya, mirip rata-rata. Asing keluar 265 miliar. Gitu ya, Bapak Ibu view-nya. Jadi ini juga ISG masih ada PR-nya di atas, cuma bisa ditutupnya kapan ya tunggu ekonomi Indonesia membaik satu, yang kedua ya jelas kalau laporan-laporan keuangannya perusahaannya membaik di Indonesia ya rata-rata kan pasti terbang semua ya sahamnya ya. Kalau terbang ya ini bisa ketutup lah ISG-nya gitu. Ya yang penting jangan sampai nutup ISG cuma gara-gara goto lah gitu. Ya, jadi harusnya tuh semua sektor ikutan main gitu loh. Ya bank naik, semua komoditas naik, konstruksi naik walaupun nggak perlu signifikan semuanya. Tapi at least tuh menunjukkan kenaikan gitu. Jangan kayak hari ini ya. Udah dulu dulu sering sekali tuh saham-saham eh seperti hari ini gitu ya. Yang big caps tuh pada hijau, tapi yang lainnya merah, marketnya merah gitu. Ya karena ketolong UNVR, karena ketolong apa, dulu itu pernah kayak gitu juga ya. Nah,
Lanjut aja Bapak Ibu, langsung ke saham pertama ada Tins. Tins ini hari ini ditutup di angka 1705. Dia menguat 2,1%. Tins hari ini nggak kuat ya, jebol penannya dia. Nah ini jadi kalau si Tins ini view saya pendek ya, jadi apabila dia berhasil tembus penan ini ke atas ya dia akan retest ini ya, retest si siapa, dia punya resisten di 1750 sampai 1770 ya, resistennya, gapnya dia. Nah ini gap beserta resistennya dia. Nah jadi Tins kalau mau lanjut ya butuh power banget ya. Jadi biasanya kalau udah dua resisten seperti ini, kalau nggak punya power susah tembusnya. Nah kalau volumenya kayak hari ini lumayan ya, nah, kan? Nah kalau besok dia break dengan volume seperti ini atau bahkan bisa seperti ini ya lebih bagus lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tinggal si Tins ini breaknya pakai volume yang seperti apa. Nah, hari ini asing tapi jualan lumayan dalam ya, 58 miliar. Si Bandar ini belum record nih Bandar. Terus RSI-nya juga udah mulai menuki ke atas, mau memasuki area oversold-nya udah mau kelewat ya. Nah, nanti tinggal di maintain saja nih kalau jebol resisten ya pasti ke arah area overbought gitu. Nah, tunggu aja ya. Terus kalau MACD-nya sendiri belum mau crossing ya, jadi masih menganga jauh. Sabar dulu untuk jangka panjangnya ya, maksudnya untuk agak waktu yang lama. Cuma kalau misalnya dalam waktu dekat ya bisa aja dia juga langsung nukik tajam, bisa aja sih gitu. Tapi harus volumenya spike ya. Volume spike dan dia tinggi gitu. Nah, kalau misalnya yang belum punya tins gimana? Yang belum punya tins kalau mau beli ya, kalau mau beli eh ya di area 1650 sampai 1600 lah ya. Tapi kalau close di bawah 1600 harus lepas ya. Harus lepas. Jadi harus ini karena berarti dia jebol ini kalau dia tutupan di bawah ini. Tapi kalau masih bikin rambut tapi besoknya break up ya bagus gitu ya. Nah, itu targetnya terdekat ya di resisten ini gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih mending gak usah maksain ya. Gak usah maksain Bapak Ibu. Jadi eh ikutin aja dulu lah pasarnya. Nanti ketemu titik entry yang lebih enak, uh, baru masuk ya. Jadi jangan bisa aja kan nanti dia ngetes ini ternyata gagal terus turun sampai 1580-an ini atau 1600 lagi ya enak kan entry-nya gitu. Jadi nggak usah terlalu maksa untuk punya satu barang ya yang mau breakout gini. Ya dia gap ada 1 2 2 nih PR nanti masih lama mungkin ya. Nah, ini kemarin cup cup apa sorry kok cup apa head and shoulder, astaga, head and shouldernya ini confirm ya berarti ya, sempat break ya. Nah, ini berapa persen? Ya kurang lebih confirm ya. Nah ini harusnya sampai sini cuma dia udah mulai reversal. Ya jadi ini head and shouldernya confirm. Ini udah mau tapi cepet ya, udah nggak lama lah. Maksudnya dia bagus nggak sampai sini lagi gitu ya. Nah dia udah mau lanjut balik lagi reversal nanti tinggal dilihat. Ya dia udah baru satu sih ya cuma tapi wave-nya moga-moga langsung tembus lah. Karena ini udah sempit areanya ya. Untuk tin seperti itu. Tapi kalau jebol ke bawah hati-hati ya. Kalau jebol ke bawah ya berarti dia mungkin lanjut lagi. Karena tadi utangnya kan sampai sini ya, sampai resisten sampai support ya utangnya. Ya kan? Nah, segini naiknya di sini terus kita pindahin ya. Nah, utangnya malah sampai sini dia. Ya, jadi kalau dia break ke bawah hati-hati dia masih berutang berarti. Tapi kalau break up ya udah patah berarti ya patternnya, hati-hati Bapak Ibu bagi yang punya tins. Terus selanjutnya ada Antam. Antam ini juga udah berhasil ini ya break out ya. Tapi nggak ada volume. Ya, volumenya kecil banget. Terus asing juga masuk tapi kecil nggak seperti biasanya. MACD juga masih kayak si tins.
RSI-nya juga sama, Cathay sudah mulai masuk ke area wajar, tapi eh, belum mengarah ya, belum mengarah ke atas gitu. Nah, jadi kalau si Antam ini dia modelnya dia ngikutin yang ini kayaknya ya. Jadi dia rounding terus break, rounding, nah nanti mudah-mudahan break ya. Jadi targetnya Antam kalau mau punya, kalau Bapak Ibu spekulasi buy on breakout ya, udah waktunya beli di 24.50 sampai 24.60 lah. Ya, ini tadi sempat ngebreak sampai 24.90, cuma retrace lagi, tapi untungnya masih di atas supportnya gitu. Kalau supportnya kan saya naruh di 24.50 dan ini sekarang udah 24.60. Nah, tinggal besok ada indikasi confirm apa enggak. Kalau besok candle hijau menarik ya. Kalau besok candle hijau, targetnya nutupin dulu, nutup gap ya di 25.40 sampai 25.70-an ya. Jadi target terdekat gitu untuk Antam. Antam sendiri sih so far so good ya. Nah, kemarin saya kira bakal turun dulu, dia ngetes punya uptrend line, ternyata dia udah reversal lagi di sini. Ya, jadi ini memang di 233 ini ada support kayaknya ya, berarti bisa digambar ya. Nih. Ya, sini supportnya. Ya, 2350 ini ada support minor ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk Antam. Ya, arahnya masih ke atas. Kalau ngelihat asing masih akum sih masih ke atas harusnya. Tinggal volumenya aja semoga bisa di ini ya. Karena hari ini yang tadi saya bilang Goto sama Arto yang mendominasi pasar ya. Jadinya yang lain sektornya kurang greget. Selanjutnya saham ketiga ada Inco. Inco ini juga kalau secara volume dia lebih baik ya, good lah, karena di atas rata-rata dan kemarin juga udah cukup tinggi lah nih volumenya dia ya si Inco ini. Asing akumnya juga makin seger ya, cuma ya nih kalau Inco tuh keluar banyak tanpa ragu gitu ya, terus tiba-tiba kumpulin lagi bandarnya Inco modelnya seperti itu. RSI-nya juga udah mulai masuk ke harga wajar, si MACD-nya mulai menukik. Nah, ini nanti mungkin si Antam kalau naik tajam seperti Inco hari ini ya mungkin dia juga akan nukik gini gitu ya. Jadi tetap dipantau aja lah. Bukan indikator utama tapi dipantau, itu menandakan ada pembalikan arah gitu ya. Nah, Inco sendiri hari ini nutup gap ya. Jadi dia ternyata terbang sampai ke 775 ya. Hanya berapa? 7750, sorry. 7750 tuh ternyata untuk nutup gap aja. Ya, jadi ini PR-nya udah selesai, ini saya hapus ya. Inco ya. Nah, dia membuat rounding di sini ya. Rounding di sini. Mudah-mudahan besok ini bisa ditembus. Jadi ini juga resistennya dia nih. 7600 nih resistennya dia. Ya, ini resistennya dia. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya, ini resistennya Inco. Jadi kalau besok dia berhasil break dengan volume itu bagus banget. Cuma dengan volume seperti ini hari ini ya lumayan lah gitu ya. Lumayan ganteng lah. Ya, dengan asingnya akum cukup ganteng untuk Inco. Ya, target terdekat masih 8.700 dulu lah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya besok breakout, Bapak Ibu punya potensi 14%. Risk rewardnya ya cut lossnya di inilah di bawah 6.700 ya, 12%. Ya hampir 1:1 lah. Tapi gimana? Makanya terserah Bapak Ibu bisa juga ini dibawa turun lagi, false breakout, jual ya bisa aja. 2% gitu kan atau 3% ternyata ada toleransi gitu ya, misalnya Bapak Ibu kasih. Ya udah, berarti kan 3/14. Kalau ini kan saya bilang kalau nanti sabar dibawa ke bawah ya 12%. Tapi kan Bapak Ibu bisa ngatur, oh 3% aja lah gitu ya. Dan nanti terserah Bapak Ibu pakai trailing stopnya berapa persen. Tapi kalau misalnya besok breakout dengan volume akan seperti ini, menarik ya. Akan seperti tanggal 14 April nih Inco. Seperti itu untuk Inco. Targetnya Inco masih ke 9.600 nanti paling jauh.
Ya, sabar aja. Oke, kayaknya sih bisa ke sana ya. Oke, selanjutnya Harum. Harum ini juga di pertengahan jalan ya. Jadi kalau saya melihat ini ada head and shoulder juga, dan hari ini pas bikin kepalanya ya, sebenarnya kepalanya nih. Nah, ini dia ketahan di uptrend line-nya ya. Jadi uptrend line-nya ini nahan dia pas di resistennya juga. Nah, jadi kemarin tuh sempat ketahan. Nah, hari ini dia main di tengah-tengah. Secara volume lumayan, lumayan ya. Volumenya si Harum ini emang volatil banget ya. Nggak bisa anteng. Jadi rata-ratanya itu geraknya bagus. Tapi di atas rata-rata berarti lebih bagus lagi ya. Harum hari ini. Asing, akum makin gede ya kan dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Good. Nih Bandar hari ini belum kelihatan ya. Cuma kemarin dia udah akum 2 hari. Berarti ya good lah. Di harga-harga ini bagus. Nah ini Harum kalau misalnya mau masuk nih Bapak Ibu, besok kalau dikasih koreksi ya. Kayak tadi kan nih nyentuh nih di 10.350. Nah itu nyentuh situ ya beli aja, coba cicil, beli buy. Ya kalau misalnya tadi beli di support, harga sekarang udah berapa persen sih? 2% ya. Ya kan 2%-an, hampir 3% malah. Ya kan lumayan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti beli di support mantul di atas ya bisa 5-6%. Seperti itu. Ya, jadi untuk Harum seperti itu, dia yang penting bisa jebol resistnya dulu deh nih. Ya, baru ke target selanjutnya di sini 11 ribuan. Oke. Seperti itu untuk Harum. Lalu selanjutnya ada INKP. Ya, INKP nih kemarin saya pikir dia akan bisa break ya, break handle-nya, tapi ternyata ya ada downtrend line, dan ini apa namanya, memang ada sedikit resist kayaknya ya di sini nih. Nah ini di sini nih ada sedikit resist nih di 7750-an ini. Coba kita tarik ya. Ya ini membalnya ini ya barang ya, tembus terbang lagi. Nah, di tengah-tengah candle juga ya. Kalau tengah-tengah candle gini kan bisa jadi support resisten. Nah, ini mungkin ada support minor lah, resisten minor gitu ya. Ketahan juga ya jadinya. Nih dia ketahan channelnya cup and handle, ketahan downtrend minor, downtrendnya, downtrend line, sama ada resisten minornya gitu ya. Jadi nggak kuat naik hari ini, langsung turun ke bawah. Cuma ada gap sedikit ya. Kalau gap kecil gini sih harusnya bisa ditutup lah waktu dekat ya. Nah untuk INKP misalnya nih, ini saya juga gimana ya, dibilang gagal bisa juga gitu ya. Cup and handle ini dibilang gagal bisa juga karena ini udah pernah sampai sini gitu ya, udah sampai bawah cupnya, cuma belum pernah turun sih sampai bawah, jadi masih 50-50 lah ya. Kalau misalnya ini sampai 7.200 lagi, nah ini baru mungkin patah ya. Cuma karena ini belum pernah break sampai bawahnya, tutupannya belum pernah ya, jadi menurut saya ini masih potensi cup and handle gitu ya. Jadi kalau ini nanti break gitu ya, breaknya di harga berapa ya kan, coba pakai arrow. Bisa break break area sini ya. Ya nanti ke sini 8.800-an gitu. Ya. Atau break misalnya di area sini ya sama lah. Ya, 8.800-an lah targetnya. Untuk INKP kalau berdasarkan cup and handle ya. Nah, INKP sendiri ini asingnya juga udah mulai masuk ya. Jadi kenapa saya pengen bahas tuh karena ini asingnya udah mulai masuk. Udah nggak walaupun jualan cuma akhirnya dia net sell, net buy ya. Nah, ini juga kemarin Bandar juga masuk besar. Ini juga RSI-nya juga udah mulai ke overbought ya. Jadi nah ininya crossing nih. Nah, ini makanya saya tertariknya sama INKP ini secara indikator
good banget gitu semuanya. Nah, tinggal market realisasi sih harusnya. Ya, jadi tanda-tanda ini juga udah di crossingan, ini juga sudah dekat resisten. Jadi sebenarnya tinggal market mengambil tindakan tuh udah bagus gitu. Ya, cuma sayangnya hari ini balik lagi ISG kita tuh kedorong cuma gara-gara si siapa? Goto aja sama si Arto itu ya. Sangat disayangkan ya. Maksudnya kalau misalnya mendukung sih harusnya bisa break ini si INKP. Gitu ya. Jadi untuk INKP misalnya mau beli, kalau saya sih udah punya harga bawah ya. Saya kemarin average di sini ya. Jadi rata-rata ya 7.300-an juga. Jadi sekarang saya masih cuan. Cuma saya nunggu break ya, nunggu break si INKP ini gitu. Kalau Bapak Ibu mau beli, kalau misalnya dikasih nih di area 7.400, kalau saya sih ambil aja gitu ya. Jadi 7.400 tuh area area bisa belinya lah si INKP. Jadi seperti itu ya untuk INKP. Lanjut ke saham terakhir ada Tekim. Nah, Tekim ini modelnya mirip sama INKP, cuma dia kemarin juga udah sempat break, cuma ketahan sama resisten ya. Benjol, turun lagi ke bawah. Ya, bikin lagi doji. Ini doji murni ya. Volume tapi nggak ada. Asing jualan. Bandar jualan. RSI-nya udah masuk overbought. Ini juga udah crossing ya. Cuma abis itu mendatar. Nah, jadi kalau INKP ini kalau menurut saya sih udah patah ya. Jadi channel si Kapten Handle ini patah karena dia udah sampai bawahnya si si ininya si siapanya? Si lehernya, necknya ya. Nah, eh cuma ini channelnya masih saya pakai buat apa ya? Buat mantauin aja lah jadinya. Buat mantau si si siapa candlenya ini udah keluar jalur apa belum gitu. Nah, ini yang kalau bahaya ya kalau dia ngikutin terus ini malah enak aja ngikutin jalurnya gitu kan, nggak mau ngebreak malah keenakan ikut jalur ya sampai 6.000 nanti. Nah, nanti mudah-mudahan nih udah dekat, dia besok ada ujian lagi, dia udah nguji berapa kali ya? Satu, dua, udah 3 kali lah hitungannya ya, karena nih kemarin sempat ada tembusan ya. Jadi udah 3 kali diuji tapi masih gagal. Dan memang kalau dilihat 3 kali nguji tuh ya volumenya kurang gitu. Butuh volume yang lebih besar buat dorong. Ya kan, ini volumenya nggak ada semua gitu. Nah, jadi memang breakout dengan volume itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mau beli Tekim gimana nih, juga udah area bawah ya Tekim ya. Nah, misalnya nih besok pagi koreksi dulu Tekim di area 6.300 atau 6, ya pokoknya area beli 6.400 sampai 6.300 lah. Itu area belinya ya. Kalau sekarang kayaknya masih di tengah-tengah, bisa dibawa turun lagi. Jadi ini kayak tanggal 13 Mei kan dikasih nih. Nah, coba Bapak Ibu kalau mau beli area sini aja karena ini area support kuatnya sih Tekim gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti cuma tarikan terus langsung mantul lagi ke atas. Targetnya 7.100 dulu Bapak Ibu untuk Tekim. Nggak usah terlalu jauh-jauh dulu. Karena misalnya Bapak Ibu beli di support, jual di resisten pertama aja udah 5%, 6%. Nanti lanjut ke sana 12% sampai 13%. Itu udah bagus. Ya, jadi gitu dulu Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.